Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa macam definisi perbedaan yang diberikan oleh para ahli. Salah satunya yaitu menurut Molenar, hukum ketenagakerjaan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antar tenaga kerja dan pengusaha serta antar tenaga kerja dan tenaga kerja. Kemudian ada menurut Supomo, hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Hukum ketenagakerjaan menurut pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 13 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Unsur-unsur hukum ketenagakerjaan. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Mengatur perlindungan pekerja buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja buruh, dan sebagainya. Asas hukum ketenagakerjaan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 2003, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Penjelasannya, asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Tujuan hukum ketenagakerjaan untuk mencapai melaksanakan keadilan dalam bidang ketenagakerjaan, bahwa hukum ketenagakerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi untuk mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Selanjutnya, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, hal ini dilatar belakangi adanya pengalaman yang selama ini yang seringkali terjadi sewenang-wenangan pengusaha terhadap pekerja buruh. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret dari pemerintah. Sifat hukum ketenagakerjaan memiliki sifat hukum privat, yaitu perdata, karena mengatur hubungan orang perorangan, yaitu antara pekerja dengan pengusaha. Juga bersifat hukum publik, karena dalam pelaksanaannya diperlukan campur tangan pemerintah. Contohnya, penetapan upah minimum, perizinan yang menyangkut ketenagakerjaan, masalah penyelesaian hubungan industrial, adanya sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan juga bersifat impresif atau memaksa. Artinya, hukum yang harus ditaati secara mutlak tidak boleh dilanggar. Contoh dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang izin penggunaan tenaga kerja. Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu. Yang terakhir bersifat fakultatif atau mengatur.
Bisa dicontohkan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang pembuatan perjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis. Juga dalam pasal 16 PP Nomor 8/1981 tentang kebebasan pengusaha untuk membayar gaji di tempat yang lazim. Demikian yang dapat saya uraikan tentang hukum ketenagakerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.